Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Ganti. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du.
kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk menambah simpanan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh yang sudah kita kerjakan, dan semoga Allah menambahkan hidayahnya kepada kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa menganugerahkan karunia yang tak terhingga kepada kita. Allah memilih waktu-waktu yang diutamakan. Allah menjadikan ada beberapa waktu yang mana di dalamnya amal-amal hamba dilipat gandakan. Kalau diibaratkan dengan sebuah taman, ada masanya taman itu akan memasuki musim semi, musim di mana suasana akan tampak indah dan menawan. Ketika musim semi tiba, bunga-bunga bermekaran, harum serta mewangi. Buah-buahan tampak ranum dan menguning. Burung-burung akan berkicau menyambut datangnya musim semi tersebut. Hati pun akan bahagia menyambut datangnya musim semi. Bagaimana dengan kita kaum muslimin? Apakah kita akan diam saja menyambut datangnya musim semi ibadah kita? Naam, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Jamaah yang berbahagia, Ramadan merupakan musim semi ibadah kita. Pada waktu yang sebentar, di situ setan-setan dibelenggu, diturunkan banyak sekali rahmat, dan Allah melipat gandakan pahala untuk hambanya serta mengampuni dosa-dosa. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita memasuki musim ketaatan, memasuki bulan Ramadan. Kemarin pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa keutamaan bulan Ramadan. Maka sekarang kita akan melanjutkan dengan menyampaikan tujuan dan hikmah disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan, serta sunnah-sunnah yang hendaknya kita jaga selama di bulan Ramadan. Jamaah berbahagia, Ramadan tinggal beberapa hari lagi, namun belum tentu kita diberi kesempatan dapat berjumpa kembali dengannya. Maka berharaplah terus kepada Allah, berdoalah kepada Allah
agar supaya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang sudah hampir tiba ini. Sebab bertemu dengan Ramadan itu memiliki keistimewaan yang agung jamaah. Dapat menentukan derajat kita di surga kelak. Dalam hadis riwayat Ahmad yang sahih diceritakan anna rajulain qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ada dua orang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya sama-sama masuk Islam. Wa kana ahaduhuma asyadda ijtihadan min sahibihi. Yang satu dari dua orang itu lebih giat dalam beribadah, lebih bersemangat dalam beribadah daripada yang satunya dari sahabatnya tadi. Fa ghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Lalu orang yang lebih giat tadi ikut berjihad, ikut berperang, lantas mati syahid. Tsumma makasal akharu ba'dahu sanatan tsumma tuwfiya. Lalu yang satunya hidup hingga 1 tahun ke depan, kemudian wafat. Yang satu mati dalam keadaan jihad fisabilillah, yang satu mati di atas ranjangnya. Qala Talha, lantas sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, salah seorang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau menceritakan faraitu fima yaron naim, lalu aku bermimpi ka'anni 'inda babil jannah, seakan-akan aku di depan pintu surga. Idza ana bihima wa qad kharaja kharijun minal jannah. Tiba-tiba keluar menemui kami bertiga salah seorang di antara salah satu malaikat penjaga surga. Fa adzina lilladzi tuwfiyal akhira minhuma. Lantas dia mempersilahkan, mengizinkan masuk surga terlebih dahulu orang yang mati belakangan dari dua orang tersebut, yang mati di atas tempat tidurnya. Silahkan masuk surga duluan. Tsumma kharaja fa adzina lilladzi istushhida. Lalu setelah itu keluar lagi malaikat penjaga surga dan mempersilahkan orang yang mati duluan, yang mati syahid tadi, untuk masuk ke dalam surga. Tsumma raja'a ilayya, lalu kedua malaikat tadi kembali menemui aku, faqala li, lantas berkata kepadaku, irji', kembalilah, bali'o, fa innahu lam ya'ni laka ba'du, belum saatnya engkau memasuki surga. Fa asbaha Talha yuhaditsu bihin nas. Keesokan harinya Talha menceritakan mimpinya kepada manusia, kepada orang-orang. Fa'ajibu lidzalik. Lantas orang-orang heran dengan mimpi tersebut. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lantas Nabi bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadikan kalian heran terhadap mimpi Talha tersebut? Qalu, orang-orang menjawab, ya Rasulullah, hadza kana asyadda ijtihadan tsumma istushhida fi sabilillah wa dakhala hadzal jannah qablah. Ya Rasulullah, ini orang yang lebih rajin, lebih bersemangat dalam beribadah, lalu dia berjihad dan mati syahid di jalan Allah. Tapi kenapa
kok yang masuk surga itu orang yang mati belakangan. Faqala alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana? Bukankah orang yang mati belakangan ini hidup 1 tahun setelahnya? Qalu bala, betul ya Rasulullah. Qala wa adraka Ramadan fasoma. Ini dia. Bukankah dia mendapati, menjumpai bulan Ramadan lalu berpuasa di dalamnya? Qalu bala, leres ya Rasulullah. Qala wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sana? Bukankah orang yang mati belakangan dia sujud kepada Allah, salat kepada Allah dalam 1 tahun? Qalu bala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falama bainahuma ab'ad ma bainas sama'i wal ardi. Masya Allah, kata Rasulullah, sungguh perbedaan derajat keduanya di surga lebih jauh dibandingkan jarak langit dan bumi. Rawahu Ahmad nomor 1403. Perhatikan kaum muslimin, berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian menjalankan ibadah puasa selama di bulan Ramadan memberikan keutamaan yang istimewa, dapat menentukan derajat kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kenapa orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka terus berdoa agar supaya diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita diberi kesempatan dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Maka untuk menambah semangat kita untuk memaju ya, dan memotivasi kita agar kita betul-betul bersemangat dengan datangnya musim ketaatan, dengan datangnya kesempatan emas yang kita nanti kehadirannya ini, maka tentunya kita hendaknya menyiapkan modal, menyiapkan bekal. Ketika kita mendapatkan informasi bahwasannya tamu agung, tamu yang terhormat dan membawa banyak hadiah akan datang ke rumah kita, maka kita melakukan persiapan penyambutan. Minimal kita membersihkan rumah kita, kita mengecat rumah kita ya. Berarti untuk menyambut Ramadan ini, rumah Allah ini harus disiapkan, karpetnya dibersihkan, dikasih pewangi, kemudian ya, kipas-kipasnya dipersiapkan ya, supaya nanti jamaah terasa nyaman dan nikmat untuk sholat 5 waktu dan sholat tarawih di masjid ini. Dan panitia supaya betul-betul mempersiapkan ya dengan sebaik-baiknya. Nah, adapun kita ketika mendengar akan datangnya musim ketaatan ini, kita supaya melakukan persiapan yang utama, yaitu membersihkan hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam noda-noda hati. Memasuki Ramadan, kita hendaknya bersih, tidak membawa ya, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sangkut paut dengan Bani Adam, segera minta maaf. Ya, minta maaf. Ya. Sebab apa kaum muslimin? Sebab kemaksiatan itu menghalangi kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad, dan kami meletakkan dari punggungmu beban-beban dosa yang membebani punggungmu. Masya Allah. Maka Nabi
menjadi hamba yang paling semangat dalam menjalankan ibadah, menjadi orang yang paling semangat dalam kebaikan, menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Karena Nabi bersih dari dosa. Maka supaya musim ketaatan tiba, kita semangat menjadi orang terdepan dalam beramal soleh, maka sambutlah Ramadan ini dengan bertaubat kepada Allah, dengan membersihkan hati kita dari noda-noda hati. Kemudian yang terpenting setelah itu, kita supaya mempersiapkan diri dengan membekali ilmu. Ini wajib hukumnya, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Eman-eman kita menunggu 11 bulan kedatangan Ramadan, lah kok ternyata ketika Ramadan tiba kita malah menyia-nyiakan kebersamaan kita dengan Ramadan. Malas sholat jamaah, bahkan naudzubillah tidak berpuasa tanpa uzur, ya. Kemudian tidak membaca Al-Quran. Ini kan merupakan sebuah, ya, sesuatu yang sangat menyedihkan jamaah. Ya, sedangkan belum tentu tahun depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka sekali lagi sambutlah Ramadan dengan berbekal ilmu. Dibaca kembali fikih-fikih tentang puasa, pembatal-pembatal puasa, perkara-perkara yang dibenci ketika berpuasa, kemudian sunnah-sunnah puasa, itu dibaca kembali. Atau mungkin mulai sekarang kita segarkan rohani kita dengan membuka kajian-kajian di YouTube, kajian-kajian Islami di YouTube, ya, kita lihat di situ, ya, untuk penyambutan terhadap bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita akan sampaikan sekilas tentang, ya, apa yang harus kita lakukan ketika Ramadan nanti tiba. Tentunya ketika Ramadan tiba, yang pertama dan utama kita supaya melakukan amalan-amalan aulawi yang paling prioritas. Yang paling prioritas. Yang pertama, amalan yang prioritas yang harus kita, ya, utamakan selama Ramadan adalah berpuasa tentunya. Berpuasa Ramadan itu sendiri, ya. Sebagaimana kata ulama, amalan itu dikatakan istimewa ketika dikerjakan pada waktunya. Ketika tiba waktu Ramadan, yang paling utama ya puasa Ramadan. Ketika tiba waktu sholat, yang paling utama ya sholat. Ketika tiba waktu zakat, amal yang paling utama ya zakat itu sendiri. Maka jangan lupa Ramadan depan, ya, yang pertama dan utama perhatikan puasa kita. Ya, kalau gak ada uzur wajib kita berpuasa. Kemudian anak-anak kita juga diajak berpuasa. Ya. Nanti buatkan mainan untuk mereka supaya mereka lupa dengan rasa laparnya. Itu kalau zaman dulu, ya. Saya berharap, ya, jangan hanya HP yang diberikan, tapi carilah solusi yang lain yang bisa menghibur anak kita sehingga lupa dengan rasa laparnya. Bisa juga dijanjikan hadiah, dok, lak tutuk posone misalnya, mulai subuh sampai maghrib ben rio tak kayak hadiah misalnya. Atau setiap selesai puasa satu hari, ya, tuntas kasih hadiah misalnya, atau buatkan poin-poin seperti itu. Nah, supaya termotivasi mereka. Ini. Kemudian amalan kedua jamaah yang perlu kita perhatikan adalah sholat itu sendiri. Karena sholat itu hukumnya wajib, sama dengan puasa Ramadan. Nah, maka upayakan yang bapak-bapak, mas-mas sholatnya berjamaah di masjid, upayakan supaya masjid kita semakin makmur. Kemudian yang ketiga yang harus jenengan fokuskan selama Ramadan nanti, yaitu membaca Al-Quran. Mengingat bulan Ramadan itu disebut oleh Allah syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran, al-ayah.
Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka aneh ketika ya bulan tersebut adalah bulan Al-Quran, kita malah jauh dari Quran, kita malah satru dengan Quran. Itu aneh ya. Ini sebuah kerugian yang nyata, sebuah kerugian yang nyata. Maka bismillah, berdoa mulai sekarang, minta sama Allah, ya Allah, hamba memohon kepadamu kemudahan, kekuatan, kesabaran, keistiqomahan untuk dapat menghatamkan Al-Quran sekian kali hatam selama di bulan Ramadan yang akan datang. Begitu ya, insya Allah Allah akan ya membantu dan memberikan pertolongannya, tentu dengan ikhtiar. Jadi sejak Rajab itu sudah dipersiapkan ya, menghatamkan Quran, sehingga ketika musim panen Ramadan Anda tinggal memetik hasilnya. Nah, itu harusnya. Jadi Rajab itu sebagai batu loncatan. Kalau Rajab kita sukses, Ramadan kita akan sukses. Ini sudah lewat ya, kita sudah mau memasuki Ramadan. Belum ada ya, tidak ada kata terlambat ya, belum terlambat. Silakan sisa beberapa hari ke depan untuk mulai membaca Al-Quran. Kemudian amalan yang keempat yang harus Anda fokuskan selama Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini ya, amal-amal hamba dilipat gandakan. Tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nar." Ketika tiba Ramadan, ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya apa? Artinya kata Al-Hafidz Al-Baihaqi rahimahullah, ya, ketika bulan Ramadan tiba, Allah membuka pintu-pintu surga, Allah akan menerima amal-amal hamba di bulan Ramadan, ya. Dan begitu banyaknya amal kebaikan yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutupnya pintu neraka karena di bulan Ramadan kemaksiatan itu ya tidak seperti di luar Ramadan. Lebih sedikit kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang sibuk dengan puasa, sibuk dengan membaca Quran, sibuk dengan sedekah, sehingga tidak sempat untuk bermaksiat. Maka aneh kalau sampai ya Allah berikan musim dan iklim serta dikondisikan oleh Allah, wasufidati syayatin, musuh kita dibelenggu, dirantai, digondo, tapi kita masih maksiat, kan aneh ya. Berarti itu menandakan apa? Kelemahan diri kita ya. Ini waktunya tiba, wong sak dunyo sing agama Islam poso kabeh, maca Quran kabeh, sedekah kabeh, dan setan dibelenggu. Lah kok jenengan sik maksiat? Berarti ini ada masalah dengan keimanan kita. Ada yang salah dengan diri kita. Ono opo iki? Iki wis musime iki. Ya, dan Allah sudah membantu kita dengan mengekang musuh-musuh kita. Lah kok kita masih maksiat? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Nah, inilah kesempatan kita untuk bismillah. Ya Allah, saya bertekad Ramadan ini adalah Ramadan untuk memperbaiki diri, Ramadan untuk perubahan yang lebih baik. Apalagi tak terasa waktu demi waktu berlalu begitu cepat. Artinya apa? Kita semakin dekat dengan kematian. Kita semakin dekat dengan kematian. Maka ini bismillah. Jangan panjang angan-angan. Wah, tenang, santai wae. Ben Ramadan ngarep aku si iso poso, si iso taraweh, si iso khatam Quran. Oh, belum tentu. Belum tentu. Ya. Betapa banyak teman-teman kita, saudara kita, orang tercinta kita sekarang sudah ya di alam kubur, ya. Kita diberi kesempatan ini hendaknya digunakan sebaik-baiknya. Jadi di bulan Ramadan nanti fokuskan, yang pertama tadi apa? Puasa. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Betul ya? Yang keempat adalah sedekah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah ajwadun nas. Kanjeng Nabi tiang ingkang paling loman, orang yang paling dermawan.
Itu Kanjeng Nabi. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Seperti angin berhembus. Karihil mursalah, seperti angin berhembus. Artinya apa? Kebaikan Nabi begitu ringan dan merata. Ya. Itu dirasakan oleh manusia, oleh kaum muslimin, terutama para sahabat. Itu Kanjeng Nabi. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwasannya amal soleh di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Buktinya Rasul mengatakan umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Bayangkan, haji itu ibadah wajib yang pengorbanannya luar biasa. Yang pengorbanannya, perjuangannya luar biasa. Ternyata umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Dan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan. Maka jangan disia-siakan. Dulu pernah saya sampaikan, hendaknya kita 11 bulan itu menabung untuk Ramadan. Ya, itu hendaknya yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Misalnya, jenengan dari gaji yang didapatkan disisihkan, ditabung. Ya, nanti dibuka menjelang Ramadan, kemudian kita siapkan untuk Ramadan. Kalau Anda khawatir tidak mendapati Ramadan, bisa ditarik bulan Sya'ban ini dari tabungan Anda, lalu titipkan di panitia buka bersama. Titip, ini Pak, saya titip sekian, tolong nanti dikeluarkan untuk kaum muslimin buka bersama misalnya. Masya Allah, bisa seperti itu. Nah, jadi kalau bisa, ini kalau bisa ya, idealnya jenengan kerja 11 bulan untuk 1 bulan full ibadah kalau bisa. Terus masa pripun Pak Ustadz, catering misalnya. Nah, jadi selama 1 bulan suami istri ngaji ya, lomba hatam Quran mbek bojone. Masalah masak catering selesai. Nah, kan begitu. Kan enak toh? Ya, seneng sing wedok kan. Wah, enak. Tangi turu ngaji ya, mari ngono kesel istirahat, sholat duha, ngaji meneh terus. Target hatam 1 bulan misalnya 15 kali, 20 kali misalnya. Masya Allah. Indahnya luar biasa kan begitu. Tapi ya abot kenyataan ketika Ramadan kerja malah pateng ya, apalagi menjelang hari raya kan begitu. Itu dulu ya, nggak tahu sekarang ya. Nah, sehingga justru mendekati final Lailatul Qadar ya, soft taraweh malah maju. Nah, ini kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa? Karena kita selama ini sudah punya pikiran seperti itu, bahwasannya hari raya itu menjadi yang utama. Ya. Kenapa Ramadan kok terasa cepat Ustadz? 1 bulan terasa seperti 1 minggu. Kenapa? Karena sejak awal Ramadan yang ada di benak sebagian orang, pertama itu adalah makanan. Yang kedua hari raya. Hari raya. Sehingga sing dipikir dilungkas riyaya, pasti seperti itu. Akhirnya apa? Waktu bersama Ramadan terlewatkan tak terasa. Quran gak hatam, gak target ya. Kemudian mohon maaf kemaksiatan juga masih berjalan. Bayangkan ada istilah ngabuburit dan sebagainya. Itu kan sebenarnya membiasakan diri dalam bermaksiat. Coba ngabuburitnya di masjid. Sambil nunggu salat maghrib dan buka bersama ada di masjid, bisa dengarkan kajian tafsir. Atau mungkin Anda mengaji, kalau nggak ada kajian sampai maghrib kan nyaman, Anda dapat pahala dapat ya, kemudian terhindar dari dosa. Tapi kalau ngabuburit di perempatan jalan atau di alun-alun, masya Allah, demi Allah Anda pulang hati semakin ya, keras, atos ya, sehingga hidayah sulit untuk diterima. Jadi ini kesempatan. Bahkan Nabi memotivasi man fattara shaiman, barang siapa memberi berbuka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, ini kan motivasi untuk apa? Ramadan itu kesempatan untuk kita berbagi. Itulah diantara manfaat puasa. Kemudian amalan berikutnya yang harus jenengan fokuskan ketika Ramadan nanti adalah doa. Doa jamaah. Kenapa? Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah
setelah menyebutkan tentang perintah puasa, Allah sebutkan, sisipkan di situ, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dadaan. Apabila ya, hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, katakan aku dekat. Aku dekat. Ya. Maka berdoalah kepadaku, pasti tak kabulkan. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwasannya doa orang berpuasa itu pasti diampuni. Pasti dikabulkan, terutama ya di sepertiga malam terakhir waktu sahur, kemudian ketika Anda menjelang berbuka, itu waktu-waktu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, ini kesempatan emas ya, ini kesempatan emas untuk kita meraup pahala sebanyak-banyaknya. Anggap ini Ramadan terakhir kita. Naam. Kemudian berikutnya kaum muslimin, tentang keutamaan bulan Ramadan sudah kita sampaikan. Berikutnya tentang keutamaan puasa itu sendiri. Yang pertama, di antara keutamaan puasa, puasa itu rukun Islam. Puasa itu rukun Islam. Yang kedua, puasa itu menghapus dosa kita yang telah lalu. Insyaallah ya. Yang ketiga, puasa itu menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 15, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannata?" Ya Rasulullah, pripun miturut panjenengan? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Kalau aku sholat 5 waktu, aku berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, aku tidak menambah sedikit pun kecuali itu. Jadi orang ini bertekad menjalankan yang wajib saja, enggak nambah dengan yang sunnah. Apa kata Rasul? Apa kata orang tadi? Apakah aku masuk surga? Qala, nah betul, awakmu mlebu surga. Bayangkan, jenengan menjaga yang wajib saja dijamin masuk surga. Apalagi menambah yang sunnah-sunnah, makin tinggi derajatnya di surga. Masya Allah. Ini menunjukkan apa kaum muslimin? Ini menunjukkan orang yang menjaga puasa Ramadan dijamin masuk surga. Apalagi ibu-ibu. Untuk masuk 8 pintu surga, ibu itu paling gampang. Rasul mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafidat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ketika seorang istri menjaga salat 5 waktunya, berpuasa Ramadan, mentaati suaminya dan menjaga kesucian kehormatannya, kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu dari 8 pintu surga yang kamu kehendaki. Masya Allah. Jadi gampang bagi para wanita untuk masuk surga, itu mudah sebenarnya. Yang paling abot nomor 3, mentaati suami, itu paling abot ya. Ini paling berat ya. Kenapa? Maklum suami akhir zaman ya, sedikit pemasukan banyak permintaan. Nah, itu suami sekarang ya. Nah, makanya abot ujiannya kan begitu. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian ya, amalan ya yang kita sebut tadi sudah cukup ya, 5 ya. Itu puasa, jaga sholat, kemudian baca Quran, kemudian sedekah, kemudian memperbanyak doa. Silakan doa apa saja silakan. Dan di bulan Ramadan nanti jamaah ada kesempatan dibebaskan, dihapus dari catatan calon penghuni neraka. Jadi setiap hamba itu ada catatannya, si fulan, si fulan, si fulan. Nah, maka di bulan Ramadan ada kesempatan. Itu berlaku siang dan malam, full 30 hari. Bukan hanya di akhir. Adapun hadis yang tersebar di masyarakat, 10 hari pertama Ramadan awalnya itu rahmat, pertengahannya itu adalah ampunan, penutupnya adalah itskun minan nar. Itu hadisnya lemah, tidak sahih, karena bertentangan dengan hadis yang sahih.
Dalam hadis yang sahih, Rasul menyebutkan inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang akan dibebaskan dari neraka, dihapus dari neraka. Maka nanti puasa pertama Allah akan melihat siapa dari panjenengan yang posone temenan, betul-betul lillahi ta'ala imanan wahtisaban. Posone gak melok musim. Mas nyapa kok poso? Wis musime. Nyapa kok poso? Ya gak penak rek, tanggane poso malah gak poso kan. Gak begitu. Nyapa poso? Iki diabsen karo Pak Guru kok poso. Gak begitu. Tapi puasanya betul-betul lillahi ta'ala imanan, karena mengimani perintah puasa, mengimani pahala yang disampaikan ketika berpuasa, mengimani janji-janji Allah untuk orang berpuasa, betul-betul lillahi ta'ala. Dan gak cukup ihtisaban, puasanya ihtisab. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala dari Allah. Maka jaminannya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Masya Allah. Itu setiap hari Pak. Terus jenengan terawih temenan, ya. Kalau Anda ikut terawih di masjid yang 11, Anda harus ikut full sampai salam terakhir witir, ya. Kalau Anda ikut masjid yang lebih dari itu, misalnya 23 misalnya, Anda harus selesai sampai salam. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan barang siapa sholat isya berjamaah bersama imam, kemudian sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai akhir, maka mendapatkan pahala seperti sholat sunnah semalam suntuk. Nate Bapak Ibu nyobi sholat sunnah ba'da isya ngantos subuh, nate gak turu. Pernah gak? Gak pernah. Ini Ramadan kesempatan. Nanti ke masjid, ibu-ibu juga boleh ke masjid nanti ya. Ke masjid, kemudian sholat isya bersama imam, salam, sholat sunnah, lalu sholat tarawih sampai selesai. Jenengan wangsul sudah mendapat pahala seperti sholat sunnah semalam suntuk. Insya Allah ya. Nah, dan nanti dikondisikan yang punya anak-anak, kalau anaknya belum bisa diatur ya jangan dibawa ke masjid, biar nggak ganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat di masjid. Kalau bisa dikondisikan ajak ke masjid, biar nanti mereka terbiasa ke masjid. Nah begitu. Jadi kaum muslimin, masya Allah, setiap hari nanti dilihat siapa sing ngajine temenan, sing sedekah ikhlas, dihapus, seret, di-delete. Sudah, si fulan bebas dari neraka, si fulana bebas dari neraka. Masya Allah ya. Dan setiap hari doa-doa kita dikabulkan. Dan yang terakhir jamaah, ya, yang tak kalah penting adalah persiapkan diri Anda untuk berburu Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Bayangkan nalika panjenengan mendapati Ramadan, lalu di 10 terakhir jenengan berburu Lailatul Qadar, mendapatkan malam itu. Kata Imam Syafi'i, orang yang sholat maghrib berjamaah bersama imam, ya itu sudah dianggap mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau pas malam itu Lailatul Qadar. Yang penting digerebek mawon mulai tanggal 20 sampai tanggal terakhir. Full sudah Anda ibadah. Ya, terutama di malam-malam ganjil ya. Ini jangan dilewatkan, kesempatan emas. Bayangkan nalika panjenengan mendapati Lailatul Qadar, ya 20 kali tinggal mengalikan 83 tahun kali 2 kan begitu. Nah, bayangkan. Nah, ini kesempatan emas, monggo berdoa mulai sekarang, mohon sama Allah supaya diberi kesempatan dapat ya bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kafir juga bertemu Lailatul Qadar tapi kan turu ngorok kan begitu. Ada juga yang sedang maksiat. Nah, maka kita enggak ingin itu. Kita ingin Lailatul Qadar nanti kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kira sebagai motivasi untuk ya kita, mudah-mudahan ya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan Islam, iman,
aman sentosa, sehat walafiat, dimudahkan beramal soleh, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar, dan semoga kita semuanya diampuni dosa-dosanya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.